Baik, perkenalkan nama saya Renaldo Dwi Septano Baru dengan NIM F1G1 23053. Di sini saya akan menjelaskan tentang acuan apa saja dalam pemilihan jenis database dan perbandingan pengolahan data manual dan menggunakan database. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama yaitu acuan dalam pemilihan jenis database. Pemilihan jenis database bergantung pada beberapa faktor utama. Salah satunya adalah jenis database yang akan dikelola. Apakah data tersebut terstruktur seperti dalam tabel atau tidak terstruktur, misalnya teks atau gambar. Skalabilitas dan kapasitas penyimpanan juga penting, terutama jika volume data diperkirakan akan tumbuh. Faktor lain adalah kebutuhan performa, seperti beberapa cepat sistem harus merespon query atau permintaan data, serta kemudahan integrasi dengan sistem lain yang sudah ada. Keamanan dan konsistensi data juga menjadi pertimbangan penting, terutama jika data tersebut bersifat sensitif. Selain itu, biaya implementasi, baik dari sisi pengelolaan, misalnya sumber daya dan pemeliharaan maupun lisensi perangkat lunak, juga mempengaruhi keputusan. Yang kedua, perbandingan pengolahan data manual dan menggunakan database. Pengolahan data secara manual memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak karena setiap proses entry, pencarian, dan analisis dilakukan secara langsung oleh suatu individu, yang membuat rentan terhadap kesalahan manusia. Sebaliknya, penggunaan database memungkinkan proses data yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Database mampu menangani data dalam jumlah besar dengan mudah, memungkinkan pengguna untuk melakukan query, analisis, dan menghasilkan laporan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Selain itu, database menyediakan mekanisme untuk validasi dan integrasi data yang membantu mencegah duplikasi dan ketidakakuratan data. Dengan kata lain, database mengotomatiskan banyak tugas yang secara manual memakan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk cara membuat database dan tabel sederhana versi saya. Oke, baik, kita langsung lanjut saja ke cara pembuatan database-nya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat database dan juga tabel pada Laragon. Langsung saja kita akan membuat database dengan perintah create database, nama yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita akan mengecek apakah database-nya ada atau tidak dengan perintah show databases. Oke, database-nya sudah ada ya. Berarti kita langsung saja untuk membuat tabel. Yang pertama, kita lakukan perintah use nama database yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita akan membuat tabelnya dengan perintah create tabel, nama tabel yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat 3 tabel, masing-masing tabel berisi 4 kolom. Biar di sini saya akan membuat kolom pertama pada tabel 1. Oke, sekarang kita akan mengecek apakah kolom pertama yang sudah terbuat dengan perintah show tables. Oke, sudah ya. Sekarang saya akan membuat kolom keduanya. Oke, dan saya akan membuat kolom ketiga. Dan kolom keempat.
Oke, di sini kita langsung cek saja dengan show tables. Nah, di sini sudah masuk ya, satu tabel itu berisi 4 kolom. Ada user aktif, ada ID, tanggal lahir, dan juga username dari user. Sekarang kita akan membuat tabel kedua yang berisi 4 kolom juga. Kita akan membuat database-nya lagi. Sama perintahnya seperti tadi, create database. Oke, setelah itu kita akan use. Oke, kita akan membuat tabel keduanya. Kolom pertama pada tabel kedua. Oke, kita akan mengecek lagi dengan show tables. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan membuat tabel ketiga, 4 kolom juga. Kita buat database-nya lagi. Lalu kita use. Oke, kita akan cek lagi dengan show tables. Oke, di sini sudah terbuat ya 3 tabel, masing-masingnya 4 kolom. Tabel pertama, ini tabel kedua, dan ini adalah tabel ketiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih tipe datanya. Yang pertama, tipe data dari big integer, agar saya dapat menyimpan ID pengguna dalam jumlah yang banyak. Terus yang kedua itu adalah tipe data char, yaitu agar saya dapat membatasi jumlah panjang username, jadi hanya boleh maksimal 20 karakter. Terus date time, agar saya dapat menyimpan tanggal dan waktu lahir dari pengguna. Terus tipe data boolean, agar saya dapat menyimpan status aktif pengguna, apakah pengguna itu aktif atau tidak aktif, true atau false. Itu untuk di
tipe data tabel pertama. Oke, untuk tipe data tabel kedua, kenapa saya menggunakan tipe data integer? Karena agar saya dapat menyimpan ID dari pengguna. Terus saya menggunakan di sini mana tadi? Ini float. Saya menggunakan float agar saya dapat menyimpan nilai atau jumlah uang desimal. Oke. Sekarang varchar. Kenapa saya menggunakan varchar? Agar saya dapat menyimpan kalimat atau teks dalam jumlah tertentu. Sini 255 jumlah teks ya yang saya simpan maksimalnya. Terus untuk tabel yang ketiga atau tabel terakhir, di sini saya menggunakan tipe data integer sama seperti tadi, yaitu untuk menyimpan ID dari pengguna. Terus tipe data teks ini sama saja seperti varchar, namun dia dapat menyimpan karakter dengan jumlah yang lebih besar. Terus saya menggunakan di sini desimal, yaitu untuk menyimpan harga produk dengan 2 angka di belakang koma. Oke, sepertinya itu saja. Dan untuk hubungan dari tabel pertama dan kedua, yaitu pengguna dapat melakukan banyak transaksi atau satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi. Nah, hubungan antara tabel kedua dan ketiga yaitu pengguna dapat melakukan transaksi dengan banyak produk. Artinya satu pengguna dapat melakukan transaksi dengan 5 produk misalnya. Seperti itulah hubungannya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.